yang harus pertama kali harus dilakukan adalah memperbaiki mental birokrasi. Dan itu susah sekali sebenarnya. Ya, tapi itu adalah jalan. Kalau tidak mampu melakukan itu, ya kita akan jalan di tempat. Kalau Hancur. Prabowo hancur. Kalau Prabowo tidak mampu melakukan perubahan psikologi dan juga mampu menunjukkan hasil sebagaimana yang dikatakan di dalam bukunya, dan kemudian menjadi program-program kerjanya Astagita itu, ya apa yang kita mau katakan? Ada program yang merakyat, tapi di balik itu ada juga persoalan lain yang justru menyebabkan kita menghadapi persoalan yang kritis. Jadi bukan hanya si pengusaha, tapi yang menyebabkan pengusaha itu terjadi ada ruang baginya untuk melakukan kejahatan, maka yang memberikan izin sehingga itu terjadi, yaitu birokrat itu. Sebenarnya kesulitan kita apa? Memang terletak pada mental itu. Karena apa? Kita dijajah oleh dua sistem. Sistem feodal ribuan tahun, ditambah dengan penjajahan asing ratusan tahun juga, walaupun bukan Indonesia, tapi wilayah yang menjadi Republik Indonesia sekarang adalah jajahan feodal dan jajahan kolonial. Dan baru kita menjadi Indonesia sekitar abad ke-20 dan kemudian menjadi bangsa baru yang merdeka pada tahun 45. Nah, ini juga harus dipahami gitu. Jadi kesulitan persoalan mental kita itu tidak mudah. Korupsinya berjalan, birokrasinya jelek, ya kita tidak. Kita akan menghadapi halangan menuju ke tahun 45 itu, yang emas itu. Saya lakukan dengan omongan saya ini, itu sepenuhnya adalah benar-benar merupakan pikiran saya dalam rangka refleksi di akhir tahun ini menuju ke tahun depan dan selanjutnya sampai ke tahun 45. Karena apa? Perjalanan kita secara bersama sebagai bangsa yang mempunyai cita-cita untuk menciptakan kehidupan bersama yang kita nikmati bersama juga, maka refleksi ini saya maksudkan adalah mari kita berpikir bersama, pemerintah, intelektual, dari universitas dan semua masyarakat umum, pemimpin-pemimpin dan sebagainya, melakukan refleksi tentang apa yang telah dilakukan pada tahun ini dan kemudian melangkah ke tahun depan. Garong-garong harus dihabisi. Tapi ternyata banyak banget, Prof. Ini dalam seminggu aja bahkan Polri menduga, menggeledah Jampitsus, tapi Kejaksaan juga menahan Brigjen Pol korupsi MBG. Jadi banyak banget, Prof. Jadi itu persoalannya. Jadi lingkaran korupsi sudah sedemikian menggurita di kita. Nah, kalau ini terus kita lanjutkan, maka mimpi Prabowo untuk membawa Republik ini besar mungkin hanya sebuah mimpi. Ya bayangin aja. Yuk bayangkan, baru satu orang koruptor sudah hampir 1 triliun kan. 4 tambah 6. Kan sudah sekitar 1 triliun. Dan andai kata 1 triliun itu diambil, berapa rumah yang bisa dibangun untuk rakyat kecil? Kan itu. Pajak rakyat yang diambil berapa banyak? Jadi ada benarnya NU yang disampaikan oleh Prof. Mahfud bahwa rakyat tidak perlu membayar pajak. Lalu yang menikmati pajak itu adalah mereka. Dan ini apalagi kalau dari kasus Febri Adriansyah yang saya lihat ya, Prof. Itu multi kasus dalam arti banyak orang di situ. Iya. Yang pasti bukan hanya Febri Adriansyah, karena bagaimana seorang sebuah institusi Polri mengatakan kalau Cafe The Clan ini itu ada kaitannya dengan Febri Adriansyah, walaupun Febri Adriansyah menolak. Menolak, iya. Saya dengar kok. Jadi ini pasti ada sangkut paut ya, berarti benar juga kata Prof. Memang harus ada diselidiki bahwa Febri Adriansyah ini harus ditangkap. Bagi saya sekarang, saya akan meminta, andai kata saya bisa ketemu dengan Jaksa Agung, maka saya akan meminta beliau, anak buahmu itu pecat.
lepas untuk kemudian diperiksa. Sebab kalau dia masih pejabat, masih ada halangan tertentu. Tapi dia segera, paling tidak dia harus dibebas tugaskan untuk kemudian menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Itu yang, kalau ini saya tidak ngajari, pasti Jaksa Agungnya sudah pasti tahu akan hal itu, apa yang dia harus lakukan. Tetapi saya mendesak sebagai warga negara yang kebetulan berpendidikan, yang kebetulan pernah jadi aktivis melawan keburukan-keburukan di Republik ini, saya meminta kepada Jaksa Agung untuk segera membebas tugaskan anak buahnya ini dan segera menyerahkan kepada siapa yang berhak memeriksa dia. Jadi dia nggak bisa bebas seperti tadi, masih tegak dan masih bicara ini itu ya, Prof? Nggak ada. Makanya saya tadi waktu nonton, sebelum Jumatan kan dia. Sebelum Jumatan. Saya nonton betul. Wah, dia masih seakan-akan tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah. Tapi saya bilang, ini orang nggak tahu diri betul. Nggak mungkin polisi akan melakukan hal itu. Kalau dia tidak ada, polisi tidak mungkin mengatakan itu. Nah, yang menjadi persoalan saya juga, kenapa tentara harus menjaga Febriansyah? Nah, itu dia, Prof. Ini ada berita, semua lokasi itu diduga bermuara kepada satu nama yang tadi ya, kafe dan rumah. Nah, kejaksaan pada saat itu juga langsung menarik kartu truf. Malam itu juga puluhan prajurit TNI bersenjata laras panjang mengepung rumah Febri di Kebayoran Baru, berjaga di gerbang, di tamannya, di setiap akses masuk. Kejagung berdalih ini bagian dari perlindungan jaksa atas Perpres. Kemudian pesan yang terkirim ke Polri itu lebih keras dari sekedar dalih hukum. Belum cukup sampai di situ, hari Kamis subuh pukul 3.30, sekitar 50 orang berambut cepak, 50 orang, datang ke Polda Metro Jaya, pakai 8 mobil pribadi, bukan kendaraan dinas. 2 petinggi Polri mengonfirmasi rombongan itu dipimpin 2 Jenderal Bintang 1 TNI, didampingi 5 personel Kejagung berpakaian sipil. Ini pukul 3.30 subuh nih, Prof. Nah, tapi misinya, Prof, mengambil saksi yang sedang diperiksa penyidik. Jadi mau ada ada pemaksaan. Padahal ya Polda tidak bergeming, penyidikan tetap jalan. Polda Metro bahkan mengingatkan bahwa siapapun yang menghalangi proses ini bisa dijerat pasal 21 UU Tipikor. Jadi nggak jadi diambil. Jadi nggak jadi. Tapi ada, nah ini ya sebelum kita ke 2 institusi penegakan hukum yang sedang goyah ini, Prof. Tapi ini ada usaha juga untuk menyelamatkan Febri Adriansyah. Nah, itu andai kata saya ketemu dengan Panglima TNI, saya katakan nih apa perlunya anak buahmu melindungi Febriansyah? Apakah tentara memang harus melindungi? Apakah tugas tentara itu? Tugas tentara adalah menjaga keamanan negara, bukan melindungi orang. Kalau itu benar terjadi ya. Tapi fakta yang tertuliskan ini belum ada dokumentasi dan lain-lain. Dan lain-lain kan. Jadi ya ini apa artinya? Ini betul-betul menunjukkan pada kita, walaupun presidennya tiap hari teriak-teriak, tiap kali pidato teriak, tapi pada saat yang bersamaan, teriakannya itu dibantah oleh tindakan dari lembaga-lembaga tertentu dan orang-orang tertentu. Seperti ini. Baru saja saya nonton betul dan saya dengar betul Prabowo ngomong ketika dan bangga meresmikan 5 bendungan. Dan itu dianggap sebagai prestasi hebat. Oke lah. Dan setelah pidato korupsi, ya pokoknya korupsi harus dihabisi segala macam. Nah, pada hari yang sama, lebih dulu korupsinya ditangkap. Kenyataannya berbeda. Kenyataannya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh seorang presiden.
ya tanda kutip kasihan kan presidennya dalam pengertian itu. Presidennya teriak segala macam tentang ini, bagaimana berhadapan sebagai seorang nasionalis segala macam ya. Pada saat bersamaan hampir 1 triliun uang rakyat hilang, dimakan oleh pejabat. Nah, kalau kita tarik kasus ini lebih lanjut, Prof, terhadap dua institusi penegakan hukum kita, ya saya nggak mau bilang, walaupun publik dan media sedang menyoroti adanya clash, tapi yang pasti, yang menurut saya sudah pasti adalah dua institusi penegakan hukum kita, Jaksa dan Polri ini lagi sedang goyah. Iya. Ya kan? Nah, saya hanya meminta sebagai warga negara dan yang tahu posisi mereka, lembaga-lembaga itu, posisi hukum dan sebagainya, ya kembalilah kepada jalannya yang benar masing-masing. Nggak usah bertengkar, jangan memperlihatkan kepada rakyat, kepada masyarakat, bahwa mereka berkelahi oleh karena masing-masing pihak ada anggotanya yang terjadi masalah. Karena ya kenapa ini bisa disebut juga clash, karena Kejaksaan memegang Brigjen Pol, korupsi MBG, kemudian sekarang Polri juga punya Jaksa Agung Muda. Terlepas dari itu, saya meminta sebagai warga negara agar supaya Polri dan Kejaksaan jangan menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka sedang berkelahi, tanda kutip, hanya oleh karena membela masing-masing punya anggota yang jadi membawa masalah. Ini balik lagi ke omongan dan nasihat Prof waktu beberapa video yang lalu. Karena kenapa saya nggak setuju ini berlawanan atau clash? Kalau berkelahi itu kan ada menang dan kalah, Prof. Iya. Tapi kalau menurut saya, dua-duanya kalah. Dalam arti mereka harus refleksi diri yang seperti Prof bilang, karena anggota dari masing-masing institusi ini ada anggota yang salah. Iya, jadi sebenarnya sederhana. Harus diketahui oleh kedua belah pihak bahwa jangan menganggap anggotanya yang ketangkap itu harus dibela. Mereka berdua salah dan segera harus dijadikan permasalahan hukum. Karena mereka orang hukum kan, jadi mereka ngerti. Jadi brigjennya segera harus diadili, jaksanya juga harus diadili. Kan itu jadi persoalan. Nah, supaya rakyat tahu bagaimana kedua lembaga ini tetap eksis secara wajar, maka mereka harus menjalankannya aturan sebagaimana yang seharusnya. Itu yang harus dilakukan untuk jangan menganggap ini anggota saya dikerjain, lalu mereka saling marah. Rakyat harus diberitahu bahwa lembaga ini adalah bukan pembela anggota, tapi pembela masyarakat, pembela rakyat. Itu yang harus diketahui mereka. Karena ya ini oke lah, tadi kita udah bicara Jaksa Agung Muda yang terkait kasus korupsi. Tapi ini juga ada, walaupun untuk Jaksa Agung Muda yang menangkap itu, yang menggeledah adalah pihak Polri. Tapi kemudian ini juga ada dari Kompas, 7 Juli, ex-Kapolres Bima diduga umrohkan keluarga pakai uang setoran jualan narkoba. Ya harus ditangkap juga. Sudah ditangkap kalau ini, Prof. Tapi yang saya mau bicarakan adalah bukan terhadap kasus ya, tapi moralitasnya, Ya, Prof. memang Dan ini jadi gimana betul-betul, proses pikirannya itu, Prof? Justru yang menjadi salah satu persoalan besar dari lembaga seperti tadi malam, siapa namanya nih, Said
teman saya orang Bugis sama Said Didu. Said Didu Heeh. sama ketua bidang hukum pokoknya bicara tentang persoalan ini. Mhm. Persoalan. Said Didu bilang apa? Aku udah nggak percaya lembaga hukum. Ya artinya memang, ya betul ya kata Prof, ya, harus ada refleksi diri bahwa Iya, bukan ada salah benar, tapi memang salah gitu. iya. Jadi kalau memang salah ya salah, nggak perlu dibela. Iya. Dan memang tidak ada haknya untuk dibela. Lah dia ngerti kok, tapi dia melanggar kan. Gitu. Justru harus Nah, diperbaiki apa ya. yang saya setiap kali kita bicara tentang hal ini, maka sebenarnya yang selalu saya pikirkan dan menjadi renungan saya, apa masa depan Indonesia? Walaupun presidennya ngomong segala macam tentang kehebatan kita, tetapi kalau tiap hari bupati berapa banyak ditangkap, ada lagi bupati perempuan ketangkap. Iya. Tiap hari kita mendengar ada bupati ketangkap, tiap hari kita dengar ada peristiwa seperti ini, ada tambang yang sudah sekian lama dikuasai, Iya. tambang batu bara kayak apa itu dikuasai. Mhm. Walaupun itu ada kebanggaan Prabowo juga bahwa sudah sekian banyak tanah dikembalikan, tanah negara, segala oke lah. Tetapi kalau dibanding dengan apa yang dimakan oleh koruptor, paling tidak ini adalah gejala yang pasti akan membawa akibat terhadap kemungkinan menjadi hambatan untuk menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Hambatan Yaitu masa sebuah depan ya. negara, masa depan. Kan itu persoalannya. Nah, oleh karena itu terus terang aja, tiap kali saya berbicara dengan kamu tentang ini, yang ada dalam bayangan saya, nasibmu nanti di hari depan bagaimana? Disebabkan oleh karena kebrengsekan daripada penguasa sekarang. Nasib generasi muda ya. Iya. Nasib generasi muda ke depan apa? Lalu tiap hari bupatinya korupsi kok. Iya kan? Penguasa pelaksana hukumnya juga nggak bekerja sebagaimana harusnya. Apa yang diharapkan dengan itu? Nah ini bukan oleh karena itu saya betul-betul sebagai warga negara meminta agar supaya lembaga-lembaga negara kembalilah memahami betul apa yang harus dikerjakan oleh Anda ketika Anda berada di lembaga itu. Polisi apa tugasnya? Tentara apa tugasnya? Jaksa apa tugasnya? Tadi malam saya bicara di depan sekian banyak hakim karena saya diundang oleh Mahkamah Agung. Peradaban masa depan dilihat dari pandangan sejarah, ya saya tunjukkan. Ada hal yang kalian harus lakukan, yaitu bangun keberanian moral untuk melawan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya Anda kerjakan. Inti itu yang saya sampaikan kepada mereka. Dan ini yang mendengar itu ada sekitar 200 hakim dari seluruh Indonesia. Dan saya sudah 3 kali memberikannya. Terjadi dialog. Dan ada pengakuan mereka juga bahwa tadi malam itu ada seorang hakim mengaku. Kami sering mengalami kesulitan karena kalau memutuskan ada yang datang, ini keluarga saya, ini segala macam. Jadi ada pengakuan tentang hal semacam itu. Ada penekanan-penekanan tertentu ya, Prof. Iya. Jadi ya, tapi oke lah, kita masyarakat sudah mengerti ini juga, melihat walaupun belum tentu mengerti, tapi desakan saya sebagai warga negara yang kebetulan menjalani pendidikan dan sampai sekarang
tetap menjadi guru. Iya, berada seumur hidup di lingkungan pendidikan ya, Bro. Iya, maka saya meminta betul kepada Jaksa Agung, kepada Kapolri, tolong kembali kepada apa yang harus Anda kerjakan sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara. Tapi mungkin Hanya ini itu. terakhir, Prof. Ini juga untuk refleksi diri penguasa sekarang, pejabat ya, Prof. Dan ya untuk perbaikan diri lah yang Prof bilang kan, selalu kita harus perbaiki diri, melihat ke diri sendiri. Kalau tadi kita bicara tentang generasi, Prof. Yang Prof selalu bayangkan adalah gimana masa depan generasi muda. Gitu kan. Dan kita tahu lah, walaupun ada beberapa hal, misalkan, ini generasi muda lemah, ini generasi muda lembek, atau misalkan sekarang kan Gen Z inilah, itulah, dengan adanya teknologi, bla bla bla. Tapi di samping dari situ, Prof, kalau adanya kegagalan generasi muda, itu sebenarnya bukan kesalahan generasi muda itu sendiri ya, Prof. Tapi yang mengajarkan, yang menguasai, dan yang menjabat tersebut, Prof. Kalau dari konstitusi negara ya, Prof. Ya, sebenarnya persoalannya terletak pada bidang pendidikan. Bagaimana pendidikan dilaksanakan? Pendidikan ini diadakan untuk mempersiapkan hari depan bagi diri yang seperti kamu sekarang. Kamu sekolah, itu bukan hanya sekedar untuk dirimu sendiri. Kalau kau sadar, walaupun dalam ini, tapi ini adalah bagian dalam proses perjalananmu bersama generasimu ke depan. Nah, persoalannya adalah sampai seberapa mungkin dengan pendidikan yang kamu peroleh sekarang akan menjadi alat bagi kamu untuk berhadapan dengan situasi yang kamu akan hadapi. Setiap generasi menghadapi persoalannya sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah dengan sistem pendidikan sekarang yang akan kamu peroleh atau yang telah kamu peroleh akan mampu menjadi alat untuk menghadapi kenyataan yang kamu hadapi ke depan? Itu persoalannya. Terhadap masa depan generasi muda ini juga untuk saat ini, Prof, secara negara dan pemerintahan itu tanggung jawab pemerintah dan pejabat untuk menghadapi tersebut. Tentu saja bahwa sekarang ini pemerintah sekarang bukan hanya memikirkan di kekiniannya, melainkan juga memikirkan. Itu sebabnya tidak pernah saya bicara tidak mengaitkan dengan pendidikan. Karena pendidikan selalu tidak mungkin kalau bukan untuk ke hari depan. Sama halnya sebenarnya apa yang dikatakan oleh Prabowo dengan teriakannya tentang korupsi segala macam itu. Sebenarnya kan masa depan itu. Tapi permasalahannya, tanggapan orang terhadap keinginan presidennya, ya kenyataannya seperti ini. Kan itu. Itu, saya kira itulah. Nah, mudah-mudahan paling tidak apa yang kita omongkan ini bisa menjadi ada orang yang mau menjadi bagian daripada renungannya untuk anak-anak muda, untuk anak-anaknya ke hari depannya. Oke.